Minggu lalu saya sempat membaca media online dan ada informasi di situ yang menjelaskan bahwa ada THL di Kabupaten Manggarai yang ditempatkan di instansi yang tidak sesuai basic si THL. Oke, di acara Pikirin Untuk kali ini kapasitas saya tidak ingin membicarakan siapa dan instansi apa, tetapi di sini saya sebenarnya ingin berkomentar mengenai ungkapan the right man on the right place. Jadi ungkapan ini, the right man on the right place ini, itu ramai disampaikan di komentar-komentar di Facebook ya, ketika orang membagikan informasi dari media online yang disebarkan di Facebook. Lalu ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa ya penempatan THL itu tidak the right man on the right place. Oke. Di sini mungkin saya punya alasan tersendiri untuk memaknai ungkapan itu. Ya, mungkin ya kita semua bebas memaknai ungkapan itu. Tetapi kalau saya punya dasar atau cara berpikir sendiri untuk menjelaskan tentang makna dari ungkapan itu. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang makna dari ungkapan itu, mungkin saya ingin membuka dengan penjelasan mengenai jenis pekerjaan berdasarkan yang saya ketahui. Jenis pekerjaan yang saya ketahui itu ada dua jenisnya. Ada pekerjaan teknis dan ada pekerjaan non teknis. Nah, pekerjaan teknis itu memang harus dilakukan oleh orang-orang teknis. Misalnya arsitek, kemudian sipil untuk menggambar bangunan, jembatan dan lain sebagainya. Atau misalnya di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada bidan. Tetapi tentunya suatu pekerjaan bisa berjalan dengan baik apabila administrasinya berjalan dengan baik juga. Nah, hal-hal yang bersifat administratif itu bisa dilakukan oleh basic apa saja menurut saya. Karena itu masuk ke jenis pekerjaan non teknis. Jadi ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, ada pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh orang-orang teknis. Itu dari jenis pekerjaan. Sebagai contoh misalnya jenis pekerjaan yang lain, misalnya di keguruan. Di sekolah itu rata-rata yang bekerja di sekolah itu adalah tamatan keguruan, sarjana pendidikan. Tetapi dalam suatu organisasi pasti akan ada yang menjadi manajer di sekolah, ada yang menjadi bendahara, ada yang menjadi operator dan lain sebagainya. Kalau misalnya pekerjaan untuk mengajar, ya itu pasti dilakukan oleh guru. Tetapi di sekolah, di suatu organisasi, ya ada hal-hal administratif yang harus dibuat. Misalnya bendahara, ya, apakah menjadi bendahara itu harus basic keuangan, tamatan ekonomi misalnya? Kan tidak. Di sekolah ya guru yang punya kemampuan untuk mengelola keuangan, ya, dia bisa dipilih menjadi bendahara. Jadi kita harus bisa memilah dulu pekerjaan teknis atau non teknis agar kita bisa memaknai dengan baik the right man on the right place. Kalau misalnya di sekolah katakanlah ada bendahara yang tidak bekerja dengan baik, maka benar kita katakan bahwa dia itu tidak the right man on the right place. Karena apa? Pekerjaannya tidak dijalankan dengan baik. Tetapi apabila dia berhasil bekerja, sukses menjalani pekerjaannya, maka dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi menurut saya makna dari the right man on the right place, ketika seseorang dia berhasil menjalankan pekerjaannya dengan baik di suatu tempat, entah itu di swasta ataupun di pemerintahan, maka dia adalah the right man on the right place.
sebelum kita menjudge atau mengeluarkan komentar dia ini tidak the right man on the right place, alangkah baiknya kita mencari tahu dulu informasinya, apakah dia bekerja dengan baik atau tidak. Harus ada evaluasi dulu. Bagaimana hasil evaluasinya? Apakah dia bekerja dengan baik atau tidak? Kalau dia tidak bekerja dengan baik, maka makna the right man on the right place, kita bisa katakan bahwa dia memang tidak bekerja dengan baik dan dia bukan orang yang tepat di tempat itu. Mungkin dia cocoknya di pekerjaan yang lain, jenis pekerjaan yang lain. Tetapi kalau dia berhasil, ya maka dia itu adalah the right man on the right place. Katakanlah saya basic saya adalah kimia. Tetapi ketika saya berhasil menghidupkan suatu usaha mikro misalnya, maka saya adalah orang yang tepat di tempat usaha itu. Begitu cara saya memaknai the right man on the right place itu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga punya cara pandang atau punya pemahaman yang sama dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi ingin saya garis bawahi, ya mungkin ada orang yang beranggapan bahwa kalau misalnya dia basicnya keuangan, ya harus bekerja di keuangan. Tetapi kita harus kembali ke realita juga. Fakta di lapangan ya seperti apa. Kadang kita bisa belajar dari pekerjaan kita. Jadi tempat belajar itu tidak harus di sekolah, bisa juga ya di tempat kita bekerja. Disitulah kita akan belajar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa berarti mulai belajar baru lagi. Sekalipun kita memang ahli di bidang itu, ya kita tetap akan selalu belajar. Namanya manusia ya, namanya belajar ya pasti seumur hidup. Itu menurut saya. Kembali lagi ke teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman memaknai the right man on the right place. Silakan komentar di bawah, seperti apa teman-teman sekalian memaknai the right man on the right place. Jangan lupa sebelum keluar dari channel Pikirindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Pikirindo supaya channel ini bisa berkembang dengan baik, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.